Hello, balik lagi di 87.6 Hard Rock FM. Hey, now you're watching In Talk. Halo, selamat malam. Selamat datang di In Talk. Saya Natasha Marcelia akan menemani 30 menit malam kalian hari ini. Kali ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang mempelajari ilmu broadcasting atau penyiaran, yaitu contohnya radio dan tempat saya berdiri sekarang ini. Nah, ngomong-ngomong soal broadcasting, kita udah ada nih contoh 3 penyiar radio yang masih aktif sampai saat ini. Yang pertama, ada Dedi Mahendra Desta. Siapa sih yang nggak kenal Desta? Dia penyiar sekaligus host ya. Walaupun usianya tidak muda lagi, dia masih menjadi seorang penyiar dan masih aktif ya. Desta mulai siaran pertama itu pada tahun 2002 sampai 2006 dan sempat berhenti dan balik lagi pada tahun 2014 sampai saat ini. Desta bersiaran bersama dengan partnernya yaitu Nikta Gina dengan acara yang berjudul Desta and Gina in the Morning. Lanjut, yang kedua ada yang bernama Gofar Hilman. Siapa sih yang nggak tahu Gofar Hilman? Gofar Hilman ini merupakan penyiar radio di Hard Rock. Dia aktif pada siaran tahun 2012. Pada saat itu, Gofar menggantikan Adriano Colby di Hard Rock. Gofar ini juga merupakan seseorang yang menggeser rekor dari Indi Berens dan Farhan yang bersiaran selama 32 jam. Sedangkan Gofar sendiri melakukan siaran selama 34 jam non-stop seorang diri. Dan sekarang Gofar masih aktif di siaran Hard Rock bersama Surya Insomnia. Dan pada tahun ini isunya Gofar akan vakum sejenak dari dunia siaran. Selanjutnya, yang ketiga ada penyiar senior yaitu Indi Berens. Sebelum terjun ke dunia hiburan, Indi Berens mengawali karirnya di dunia penyiaran radio pada tahun 1997 dan sempat memegang rekor siaran terlama bersama Farhan yang berdurasi selama 32 jam. Dan pada tahun ini, Indi Berens memutuskan untuk pensiun sebagai penyiar radio dan fokus untuk mengurus keluarganya. Hebat ya mereka semua. Walaupun dunia radio udah nggak seramai dulu dan kurang dini, tapi mereka tetap bertahan buat menghibur kalian semua melalui media suara. Nah, ngomong-ngomong soal radio, kita hadirin langsung salah seorang yang bersekolah di jurusan broadcasting atau penyiaran. Langsung saja kita hadirin seseorang tersebut. Please welcome Widya Hardianti. Hai. Gimana Widya? Kabar ya baik? Alhamdulillah baik. Gimana lu? Baik gak? Baik banget, baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang sih lagi ngurus uji level di sekolah ya, project kayak bikin acara non-drama gitu. Oh, non-drama. Iya. Ngomong-ngomong sekolah, kan kita ini udah masuk pandemi ya, selama 1 tahun lebih ya. Nah, sekolah diliburin, ya kan? Lu sekolah jurusan broadcast, dan sekolah dari rumah ini selama pandemi gimana? Ya susah-susah gampang sih ya, kalau gue tuh orangnya fleksibel gitu. Ya kadang-kadang ngerti, kadang-kadang enggak kalau lihat via Zoom. Iya, benar. Oh iya, pas gue baca-baca di artikel juga katanya ada beberapa sekolah yang udah mulai ngadain belajar dengan tatap muka secara langsung. Tapi dengan protokol yang sangat ketat banget. Iya, pasti. Kayak siswanya juga diminimalisir banget datangnya, misalnya yang tadi 20 orang jadi 10 orang yang secara bergantian setiap harinya kayak gitu sih. Iya, Menurut lo gimana sih, ide yang bagus gak sih kalau misalnya sekolah kita ngadain kayak gitu? bagus sih, tapi pasti ada yang pro kontra ya mengenai keputusan tersebut ya. Dan gue baru tahu sih kabar itu dari lo ya. Benar juga sih, apalagi sekolah kejuruan kan lebih ke praktek ya daripada teori. Nah, kan lo anak jurusan broadcast nih, ya kan? Jurusan di broadcast ini apa sih yang dipelajarin di situ? Kalau di sekolah gue sih lebih ke siaran televisi ya dibanding radio. Beberapa pernah sih belajar tentang radio, cuman gak spesifik banget. Di sekolah gue tuh siaran televisi ya mempelajari tentang acara non drama dan drama, perfilman juga
diajarin juga sih menjadi host yang baik juga. Iya betul. Kayak gitu. Gokil, seru banget dong ya. Tapi di antara itu semua lo paling tertarik ke yang mana nih? Karena pengalaman gue lebih banyak ke televisi, Ya. dan gue juga ngerasa lebih cocok ada di menjadi kru televisi, jadi gue lebih suka menjadi kru televisi. Kru televisi ya. Nah, kan masih banyak nih yang belum tahu ya kan tentang dunia televisi lebih banyak gitu kan. Nah, kasih tahu dong hal unik atau fun fact gitu mengenai televisi yang lo tahu. Oke. Kan pasti banyak yang kira tuh televisi tuh selalu serius-serius banget kan, Iya. setiap lagi syuting atau lagi tag atau gimana gitu. Tapi selama yang gue alami tuh ternyata nggak serius-serius banget. Iya, betul. Yang orang lihat tuh, misalnya kita seorang reporter ngomong di depan kamera tuh selalu serius kan. Iya. Tapi pas gue ngerasain, pas gue ada di situ, ternyata tuh seru banget, kayak Iya, fun seru. banget. Iya, ternyata seseru itu. Seseru itu, benar. Tapi ngomong-ngomong broadcasting, kan lo suka televisi ya? Kalau gue jujur lebih suka ke radio ya sebetulnya, Iya. ya kan? Karena menurut gue radio itu tuh unik aja gitu loh. Karena kan dulu pas zaman SMP gue sering dengerin kan, apalagi kalau naik mobil sering dengerin radio juga kan. Nah kadang-kadang tuh kalau ngedenger radio tuh suka kayak nebak-nebak apa sih yang bakal lagunya yang diputar selanjutnya, terus apa yang akan dikasih tahu sama penyiarnya, benar-benar. kan? Makanya menurut gue radio itu unik aja gitu. Nah menurut lu gimana? Iya, bener banget juga sih. Kan gue juga kadang-kadang suka dengerin radio juga kan, kalau misalnya lagi gabut atau gimana gitu. Iya. Kenapa sih radio tuh unik banget gak sih? Iya betul. Tapi nih ya, gue tuh pernah dengar kalau nggak salah ada isu yang bilang katanya radio tuh bakal mati karena kan generasi sekarang tuh generasi digital semua kan. Iya. Pas gue denger, gue tuh kayak agak, ya siapa lagi dong dengan Iya, betul. nemenin gue pas gue lagi gabut, pas gue lagi galau kan. Bisa kalau misalnya gue lagi galau tuh suka dengerin lagu galau kan. Benar-benar. Tapi beberapa bulan kemudian tuh muncul yang namanya podcast. Iya, betul, nggak podcast. sih? Podcast. Sekarang udah banyak ya yang podcast banyak ya. di YouTube gitu kan. Iya. Podcast juga bisa dibilang pengembangan dari sebuah radio kan. Betul. Jadi semenjak ada podcast, radio itu jadi naik lagi. Iya. Jadi gue seneng lah pokoknya. Radio never die ya. Pokoknya buat kalian yang bilang radio itu bakal mati, radio is never die, man. Iya betul, radio never die. Iya. Dan ini setuju banget gue. Nah, mengenai radio itu benar, radio never die karena sekarang udah mulai ada podcast ya. Nah, sekarang di lain itu, keluh kesah lu di broadcast ini apa? Susahnya, repotnya jadi anak broadcast tuh apa? Kalau ditanya keluh kesah, karena kan gue baru masuk kan, bisa dibilang anak baru di dunia broadcast. Iya, betul. Karena kan gue baru 2 tahun kan masuk broadcast. Belum ada yang gimana-gimana banget sih. Kalau dibilang capek, pasti semuanya capek kan. Yang dari awal gue rasain sampai sekarang tuh mungkin yang paling repot tuh cuma satu. Apa tuh? Menjadikan banyak pikiran jadi satu pikiran tuh, karena kan kita itu benar banget. masih beradaptasi kan. Iya betul. Masih harus saling mengenal Iya, lagi benar. ya kan? Karena baru 2 tahun di dunia broadcasting, masih beradaptasi, jadi ya masih agak repot sih. Iya, masih adaptasi Iya, ya jadinya betul. ya. Ternyata nggak segampang yang orang lain pikirin, ya kan? Nggak pikirin di broadcast itu nggak sekedar bikin film, bikin video asal ngomong yang nggak ada isinya. Tapi kita juga harus pelajarin apa aja yang harus kita siarin ya kan. Nah, kalian yang udah dengar keluh kesah dari Widya, masih ada ketertarikan nggak buat ikut broadcast? Harus dicoba. Iya, harus dicoba. Memang kelihatannya keluh kesahnya tuh kayaknya nggak Rumit banget ya, rumit gitu. Ribet Tapi gitu. kalian harus coba. Jujur ya, gue sendiri awalnya nggak mau masuk broadcast ya kan. Tapi karena ternyata udah masuk dan lumayan seru juga. Seru banget tuh Seru. sih. Walaupun emang agak awalnya emang seru biasa mental gitu breakdown. kan. Iya, kadang suka mental breakdown. Tapi gak apa-apa, kalian harus coba ya kan. Harus dicoba. Nah, sekarang gue mau ngajakin lu main games. Nah, tahu nggak games apa? Apaan tuh? Gamesnya itu jawab cepat, yang dimana Oh, kan ada oke. 2 pilihan jawaban, Iya. 2 pilihan jawaban, dan lu harus jawab itu selama 3 detik, langsung spontan ya. Oke. Uhui gak? Dan lo tenang aja, ini tuh hubungannya pasti sehubungan sama broadcast Oke, ya. sip. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Pilihan soalnya itu nomor 1 adalah radio atau podcast. Ayo, radio atau podcast? Podcast sih, karena lebih simple. Iya, simple. Iya. Nah, kalau podcast ini kan udah banyak ya podcast yang di YouTube Iya. kayak gitu. Nah, podcast siapa yang sekarang lo ikutin atau lo dengerin biasanya?
Podcastnya buat kalian yang tahu itu ada Marlo dan Marco. Marlo sama Marco, oke. Pertanyaan selanjutnya, televisi atau YouTube? Lebih ke YouTube sih, karena kan semua yang ada di televisi pasti masuknya ke YouTube kan. Oke, YouTube. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Film atau series? Film. Film ya? Oke, iya. Film. Oke, itu dia pertanyaannya. Jangan kemana-mana, tetap jangan ganti saluran, tetap di sini karena kita masih akan ada kedatangan bintang tamu yang nggak kalah serunya, yaitu seorang sutradara perempuan muda yang cantik tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Intok, mimpimu inspirasiku. Ekspresikan momen berhargamu dengan bunga. Lipstiknya Adela, kejunya berasa, bikin lagi. Hai, masih di Intok. Udah pada nggak sabar kan buat ketemu sama sutradara cantik itu? Nah, sebelum itu gue mau bacain 3 list sutradara Indonesia yang karyanya udah ditonton sebanyak 1 juta lebih. Pertama adalah Joko Anwar, yang dimana filmnya itu adalah Gundala, dengan jumlah penonton di Indonesia mencapai angka 1.699.000 penonton. Mungkin udah biasa kali ya. Tapi beberapa dari karyanya sudah sering ditonton berjuta-juta juga orang di Indonesia. Bagi kalian yang penasaran Gundala itu bercerita tentang apa? Gundala ini bercerita tentang superhero yang memiliki kekuatan petir yang ingin menyelamatkan negaranya dari berbagai macam kejahatan. Lalu selanjutnya ada sutradara Angga Sasongko dengan filmnya yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Jumlah penontonnya sudah mencapai 2 juta penonton di Indonesia. Siapa yang nggak tahu sih sutradara ini merupakan seseorang yang membuat animasi unik di Indonesia. Salah satunya adalah animasi Nusa. Mungkin ini kebalikannya dari Joko Anwar, karena nama Angga ini baru-baru ini melesat ke atas berkat filmnya yang berjudul Nanti Kita Cerita Hari Ini, tentang hari ini, yang diadaptasi dari novel karya Marcella dengan judul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini tadi. Film ini cocok banget untuk anak-anak muda, remaja lainnya, karena cerita ini mengandung drama tentang keluarga yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Tapi siap-siap sediain tisu karena banyak banget orang yang nangis nonton cerita ini, nonton film ini. Dan selanjutnya ada sutradara Hanung Bramantyo dengan filmnya yaitu Bumi Manusia. Jumlah penonton mencapai 1,1 juta penonton. 1,1 juta penonton. Bumi Manusia ini diadaptasi dari buku salah satu penulis legendaris di Indonesia yaitu Pramudia Anantatur. Film ini bercerita tentang seorang pribumi yang mencintai seorang putri blasteran Eropa dan Indonesia. Sutradara ini juga berhasil membuat film-film yang mencapai 1 juta penonton. Udah pada pengen lihat wajah sutradara cantik ini belum? Ayo, kita langsung aja panggil. Please welcome Fitri Roswanti. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ayo, baik. duduk. Nah, oke. Lagi sibuk apa nih? Kemarin sih baru aja ngerjain program non drama gitu, kayak quiz show, musik show. Oh, non drama ya? Iya. Gitu. Kira-kira kapan tuh tayangnya dan di mana?
Kira-kira bakal tayang minggu depan di akun YouTube gua, Fitri Roswanti. Stay tune guys. Nah, jangan lupa ditonton ya guys. Nah, kalau gitu gue mau tanya. Tadi kan gue bacain list sutradara-sutradara Indonesia kan. Nah, yang penontonnya tuh tembus angka 1 juta penonton. Kalau dari lu sendiri favorit sutradara Indonesia lu tuh siapa? Kalau dari gue sendiri sih ya, menurut gue pribadi gue lebih suka sama sutradara Hanung Bramantyo. Oh iya, Hanung Bramantyo. Karena menurut gue film-filmnya itu menarik gitu sih. Karena kan misalkan lo nonton nih film penjajahan, lo bakal ngerasain hidup di masa itu. Iya, jadi dapet feel-nya ya. Bener-bener menarik banget sih. Iya. Nah, lu suka kalau dari sutradara itu Hanung Bramantyo, lu suka film dia yang mana? Kalau dari film itu gue lebih suka sama film Bumi Manusia. Bumi Manusia. Nah, di situ karena menceritakan tentang abad ke-20 dan perjalanan cinta Minke dan Analis gitu, yang nggak biasa perjalanan cintanya. Dan di situ juga ada salah satu artis favorit gue, Siapa tuh? Iqbal Ramadan. Oh my god, oke. Nah, keren banget. Iya, itu keren banget ya. Kalau lo sendiri total udah berapa short film yang lo direct? Kalau total yang film yang gue direct itu ada 4 dengan 2 genre yang berbeda. Genre apa aja tuh? Genre romance, genre Romance. horror gitu. Oh ya, kalau boleh tahu film yang lo suka apa nih? Oh, film gue sih film luar ya. Judulnya Avatar, tau kan? Oh, tahu. 2009 itu aja yang disutradarain sama James Cameron. Pernah masuk film terbaik juga Ya, kan? itu bagus banget. Padahal tahun segitu udah bagus banget ya. Itu udah bagus banget sih. Oke, nah bagi yang penasaran hasil dari karya film Fitri, gue udah siapin nih trailer dari film tersebut. Yuk kita lihat sama-sama. Asik, gue harus kelihatan ganteng nih di kencan pertama gue. Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum Bisa kan? kenal Yaudah, kamu. ayo naik. Dunia pun kelabu dan kau datang membawakan cinta yang telah lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun. Halo Bu, Seminggu lebih kamu gak ngirimin ibu uang. Dasar gak berguna. Kamu di sana ngapain aja sih? Dasar pelacur. Iya emang aku anak gak berguna, anak haram. Iya emang aku pelacur. Aku udah gak kuat lagi. Makasih Alvin. Wih, keren banget ya. Nah, kalau short film sama film itu kan beda ya, dari mulai budgetnya, alat-alat yang dibutuhin, apa yang bakal dipakai nanti ya kan. Nah, tadi kan udah lihat tuh trailernya, itu pasti minim budget ya. minim banget Ya, sih. tapi tetap hasilnya bagus, setara sama yang budgetnya Alhamdulillahnya gede ya. itu. Nah, seingat lo itu short film yang ini budget yang keluar dari kantong lo itu berapa? Kalau beberapa film yang gue direct itu rata-rata budgetnya nggak terlalu gede sih, kayak nggak sampai 1 juta lah. Terus itu juga udah bisa nge-backup semua kebutuhan buat produksi. Udah bisa ke backup ya, ketutup jadi ya. Udah lumayan lah. Oke, nah lanjut pertanyaannya, menjadi sutradara itu kan gak mudah ya, maksudnya kan pasti ada sulitnya juga. Iya, Nah, ada. kesulitan lu ini kan kesulitannya itu kan ditambah lu cewek ya, Iya. ya kan, jadi sutradara. Nah, apa yang nge-trigger lu untuk jadi sutradara ini? Kalau gue sendiri ya, gue lebih suka sutradara karena gue bisa ngeliat langsung pemain yang gue casting gitu. Iya. Kan dia kan langsung turun ke lapangan, terus kayak misalkan gue bisa nge-casting langsung orang yang bakal main di film yang gue direct. Ya, jadi langsung ketemu langsung ya. Oh iya, kalau nggak salah tadi lo ngomong
apalagi gue cewek ya. Iya, betul. Boleh gue jawab? Boleh, silakan. Zaman sekarang bukannya cewek udah bisa ngelakuin apa aja ya? Iya, Bukan betul, cowok betul doang banget dong itu. yang bisa. Patriarki juga udah nggak berlaku zaman Udah sekarang. bukan zamannya. Udah bukan zamannya juga kan? Iya, terus harusnya kita juga sadar kan Iya. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, iya kan? Betul, harus sadar itu kan, karena udah bukan zamannya lagi. Iya. Nah, perempuan juga berhak buat ngejar semua yang mereka inginkan, ya kan? Gak harus mereka stay di dapur, nyuci piring, dan lain-lain kayak gitu, karena udah bukan zamannya. Iya bener banget dong, masa yang masih punya pemikiran perempuan harus nyuci di dapur doang, mending buang jauh-jauh deh pikiran kayak gitu, udah nggak berlaku banget zaman sekarang. Betul. Nah, sekarang mengenai pengalaman, lu punya nggak pengalaman unik pas ngedirect? Pengalaman unik yang pas direct sih ada waktu itu, tapi ini lebih ke kasihan sih sebenarnya. Apa tuh? Waktu itu ada talent yang gue casting gitu Iya. kan. Nah, karena kerjaan dia begadang terus gitu, terus nah setiap hari kita harus nyediain kopi buat dia. Tapi lebih kasihannya lagi, kopinya itu nggak pernah diminum. Wah. Selalu tumpah sama kru yang ada di kelompok Kasian gue. banget, kayak bad luck banget ya. Lebih kasihan sih itu. Aduh, kasihan banget. Oh ya, kalau tadi kan udah pengalaman ya. Iya. Sekarang, kalau mau nonton karya-karya film lu tuh di mana bisanya? Semua karya film gue diupload di YouTube, bisa di Oke, di YouTube, gak ada yang lain ya? Production sama akun YouTube gue. Ya, stay on di YouTube ya. Iya. Oke, itu dia jawaban dari seorang sutradara perempuan muda yang cantik ini. Dan bagi kalian, jangan kemana-mana. Sehabis ini kita masih akan lanjut bermain games dan sharing bersama Widya. Tetap di 95, tetap di Intalk. Mimpimu inspirasiku. Bete banget. Mau? Kamu bosan? Mau yang kriuk-kriuk? Coba ini keripik lumpia terbuat dari kulit lumpia dan dimasak dengan minyak terbaik. Bisa jadi lauk dan dimakan sama nasi loh. Varian rasa yang banyak, harga bersahabat, dan bikin mood kamu balik lagi. Harga dimulai dari 5.000. Murah, enak, senang. Ekspresikan momen berhargamu dengan bunga. Halo, balik lagi di Intalk. Nah, sekarang di depan gue udah ada Widya sama Fitri. Langsung aja yuk kita sharing sama mereka. Nah, masih sama kalian ya. Iya. Kali ini gue pengen nanya lagi nih sama kalian. Cuman lebih ke perbedaan antara broadcasting sama filmmaker ya. Masih banyak yang belum tahu perbedaan broadcast sama filmmaker ya. Dimulai dulu. Apa gini nih? Pertanyaan? Broadcasting. Nah, apa perbedaan dari broadcasting sama filmmaker? Mulai dulu dari Fitri. Broadcasting itu kayak suatu penyiaran yang mengemas program acara televisi. Oke, mengemas program acara Iya. televisi. Itu menurut Fitri. Sekarang menurut Widya. Iya, filmmaker. Kalau menurut gue, filmmaker itu lebih ke orang yang membuat sebuah film. Oke, orang yang membuat film. Iya. Nah, kalau itu kan kalau perbedaan. Nah, kalau dampak positif pasti kan ada dampak positif sama negatifnya. Nah, menurut kalian itu dampak positifnya apa dari itu? Dimulai dulu dari Fitri lagi. Kita jadi bisa tahu mendalami tentang broadcasting. Iya, betul. Terus kita jadi lebih paham dunia broadcasting itu kayak gimana. Lebih Memang mengerti lumayan ya. juga kan buat mengasah skill dan kemampuan. Iya, betul, mengasah skill Kali aja juga. kita butuh nanti. Oke. Nah, ternyata itu perbedaannya ya. Nah, sekarang
sebutin 3 hal yang kalian tahu tentang broadcasting dan tentang anak film yang lo tahu. Dimulai dari siapa nih? Widya dulu. Oke. Kalau yang gue tahu anak film itu yang pertama udah pasti solid banget. Dan yang kedua itu mereka tuh kreatif banget gak sih? Iya, Banget sih, kreatif. parah. Dan kuat mental. Iya, mental itu jelas. Nah, sekarang apa nih menurut Fitri? Tentang broadcasting. Iya, tentang Pertama ada manajemen produksi, terus ada manajemen pemberitaan, terus ada teknik produksi. Oke, nah gue kira bakal nggak tahu nih, apa bakal bingung walaupun beda ya. Tapi ternyata kalian tahu satu sama lain ya. Asik. Iya. Oke, kasih saran ke penonton dong. Kayak misalnya mereka mau merembat ke dunia broadcasting, televisi dan film, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Coba kasih tahu. Kalau menurut gue sih buat kalian yang emang udah ngerasa interest sama broadcasting bisa mulai dari sekarang walaupun mungkin kalian belum masuk ke sekolah menengah ke atas, mungkin kalian masih SMP, kalian bisa mulai belajar bikin film dari HP dulu. Oke. Ya, bisa dicari dari Google, Iya, bisa betul. dari YouTube. Nah, bosan gak sih lu ditanya-tanya mulu? Lumayan sih. Kali ini kita akan main game lagi nih. Oke. Kan tadi sendiri-sendiri kan? Oke. Sekarang kita main game. Nah, Sip. jadi gamenya ini akan tebak-tebakan nama artis Oh. atau aktor. Oke, Ya, siap. masing-masing kalian nebak pertanyaan selama 30 detik. Nanti gantian. Dan gamesnya itu ditaruh di atas kepala, tahu kan? Iya, tahu. Oke, langsung aja ya kita mulai gamesnya. Iya, tahu. Oke, langsung aja ya kita mulai gamesnya. Oke. Oke. Sip. Nah, udah ada ya ini ya. Kita mulai dari siapa dulu nih? Kira-kira. Sweet dulu deh. Gimana? Sweet. Boleh Satu shoot kali dulu ya? nih ya. Ya, sweet. Satu kali ya. Iya. Oke. Oke. Lo yang nebak. Gue nebak. Iya, lo yang nebak, lo yang angkat kepala. Mulai gak? Mulai silakan. Oke. Terbalik ya? Iya. Oh, mohon maaf. Artis Thailand Aduh, siapa? yang pernah main sama Win Metawin. Solihin. Nah, nggak ada. Ya, siapa? Temennya Sudirman. Gak tahu harus tangan. Ya Allah, gak tahu. Nggak ada pas. Pas. Lanjut. Wah, ini mah Ganteng, bisa jadi gampang banget. apa aja, jenggotan. Rudi. Nggak ada, Rudy nggak Tebak bukan apa? artis. Ganteng, manis, pernah main sama Prilly. Siapa? Ayo, Bukan. Gak tahu. Lupa. apa dong yang lo tahu? Kamu. Aduh. Nah, Cantik, sering main sama Jeffrey Nicole. Iya. Sama Dolores. Nah, betul. Oh, kesukaan lo Adipati. Korea, bukan Korea. Park Seo-joon. Nah, Iya, betul. yang main sama Reza Rahardian. Prilly. Oke. Nah, gantian sekarang. Sekarang giliran Fitri. Oke, siap. Oke. Iya, pacar gua. Adipati. Gali. Yang main Kisah Togeri. Angga Yunanda. Betul. Waduh, yang main yang sama Nyai. Nyai siapa tuh? Nyai Ronggeng. Ayo, siapa? Yang jadi Waktunya berjalan. perawat yang drakor perawat. Enggak, oh. Yang sama Kang Hye Kyo. Perawat cok dia. Tahu kan? skip. Skip. Pacarnya Brian Domani. Aduh. Mawar. Iya, Iya, betul. Lanjut. nggak tahu. Oke. Pacarnya More, Pak. Iya, Ella Brandomani. Oke, lanjut. Nah, ini. Solihin. Bukan, belum. Yang artis Korea kesukaan lo. Iya, Iya, Ella Song Joong Ki. sip. Betul, terakhir. Mantan gua. Iya, Ella nggak ada. Mantannya si Dina. Mantannya Adam. Senina Cinangun. Senina. Aduh, Jeffrey Nicole. Betul. Oke, itu dia keseruannya. Oke, lanjut ke permainan yang kedua, yaitu menggambar. Jelek lagi gambar gua. Ayo, itu challenge berarti ya. Nah, jadi ini permainannya adalah kalian ngegambar berkaitan tentang broadcast selama 30 detik. Waduh.
Waduh. Oke. Agak bisa lama ya. Lumayan, ya kan? Challenge juga. Oke. Dimulai dari siapa dulu? Sweet lagi. Oke, Sweet. Oke. Kan yang kalah. Gue kertas lo batu. Terus sama batu menang siapa? Menang kertas. Oh, maaf Mohon ya. maaf. Apa nih? Oke, gambarnya sesuai berkaitan dengan broadcast. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Cing 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 cing. Oh, wah simple sekali. Ternyata lebih ya waktunya ya. Cepat Kamera. sekali. Betul. Oke. Sekarang gantian. Nah. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Apa tuh kira-kira? Permen. Tentang dunia broadcast batu. Bikin ke sana. Mikrofon. Nah. Wih, keren. IQ-nya lumayan tinggi. Wah, tepuk tangan dulu, guys. Oke. Oke, itu dia gamenya ya. Gak berasa nih, kita udah nemenin kalian selama 30 menit, ya kan? Nah, semoga yang tadi kita bahas di pembicaraan kali ini, mulai dari sharing dan pengalaman-pengalaman kayak gitu, jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya Natasha Marcelia, pamit undur diri. Dan selamat malam, terima kasih. Dah. Selamat beristirahat.